sekalian, hari ini senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang luar biasa. Saya percaya kalian pasti sehat semua di dalam sukacita dan luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Pagi yang luar biasa Tuhan, kami bisa merasakan kasih setiamu. Kami juga boleh beribadah kepadamu Tuhan meskipun lewat online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini boleh memberkati kami semua, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yes, haleluya adik-adik. Baiklah adik-adik, hari ini Kak Mary mau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab ya. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarkan kisah ini, tetapi saya percaya hari ini menjadi kisah yang baru buat kita semua ya. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari adik-adik. Nah, kita akan baca di dalam Ester 2 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, tapi Kak Mary tidak membacakan buat kita semua. Kak Mary berharap kalian akan membacakan di rumah bersama orang tua, bersama kakak adik kalian, supaya kalian lebih mengerti firman Tuhan ini. Nah, Kak Mary mau bercerita saat ini tentang Ester adik-adik ya. Nah, dia adalah seorang yang menjadi ratu, yang terpilih menjadi ratu. Nah, bagaimana kisahnya? Ini dia adik-adik ya. Nah, di sebuah kerajaan Ahasiweros akan diadakan pemilihan ratu untuk memilih pengganti Ratu Wasti adik-adik ya. Nah, semua gadis di seluruh wilayah kekuasaan raja akan dikumpulkan, yaitu gadis yang bijaksana, gadis yang tercantik, terpintar, tercerdas, pokoknya terbaik di antara semua gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah itu adik-adik. Nah, kemudian mulailah dikumpulkan gadis-gadis yang tercantik, terbaik itu. Kemudian mereka dibawa ke dalam balai perempuan di istana Ahasiweros. Nah, di situ ya adalah seorang gadis dari keturunan Yahudi adik-adik ya. Dia adalah bernama Ester. Dia juga salah satu yang ikut terpilih menjadi gadis yang ikut dalam kontes tersebut ya. Mereka ikut, kemudian mereka dibawa ke balai perempuan juga. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ngapain gadis-gadis cantik itu di sana adik-adik? Kemudian mereka dirawat di sana adik-adik. Mereka diberikan wangi-wangian, mereka didandanin sedemikian rupa, mereka diberikan produk-produk yang terbaik untuk merawat diri mereka adik-adik supaya mereka lebih terlihat lebih cantik lagi ya. Coba bayangin adik-adik ya, udah cantik, diberikan wangi-wangian, diberikan produk terbaik, makin lebih cantik lagi adik-adik. Dan mereka menjalani itu selama 12 bulan adik-adik ya. 12 bulan sama dengan 1 tahun adik-adik ya. Mereka melakukan perawatan selama 12 bulan. Dan setelah 12 bulan itu adik-adik, apa yang terjadi? Mereka akan menunjukkan diri mereka serta kecantikan mereka kepada Raja Ahasiweros. Nah, sebelum mereka menghadap Raja Ahasiweros masuk ke istana raja, gadis-gadis ini akan diberikan kesempatan untuk meminta apa saja yang mereka minta dan akan dikabulkan ketika mereka mau masuk menghadap raja adik-adik. Jadi mereka boleh meminta apa saja. Wow, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Semua gadis-gadis meminta semuanya adik-adik sesuai dengan selera masing-masing. Mereka minta apa saja akan diberikan kepada mereka. Nah, tibalah saatnya mereka menghadap raja adik-adik. Satu persatu gadis-gadis cantik ini menunjukkan kecantikannya kepada Raja Ahasiweros. Sampai saatnya kepada Ester adik-adik untuk menunjukkan kecantikannya kepada raja. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika sida-sida atau pengawas perempuan di balai perempuan bertanya kepada Ester, Ester, kamu mau minta apa? Kemudian apa kata Ester? Saya tidak menginginkan apapun. Ya, dia tidak menginginkan apapun adik-adik.
Dia tidak minta apapun. Dia tidak minta emas atau perak atau berlian adik-adik. Beda dengan gadis-gadis lain. Kemudian Ester mulai menghadap raja adik-adik. Setelah dia menghadap raja, apa yang terjadi? Raja berkenan kepada Ester adik-adik. Raja memiliki belas kasihan yang lebih kepada Ester daripada gadis-gadis yang lain adik-adik. Raja memiliki kasih sayang yang lebih kepada Ester adik-adik. Sehingga dia berkenan kepada Ester. Dan apa yang dilakukan raja kepada Ester? Dia mengangkat Ester menjadi ratu atas kerajaannya adik-adik ya. Dia memberikan mahkota kerajaan kepada Ester adik-adik. Seperti mahkota yang Kak Mary pakai ini ya. Dia memberikan ke kepala Ester adik-adik. Itu artinya bahwa Ester terpilih menjadi ratu buat kerajaan Ahasiweros adik-adik. Wow, luar biasa adik-adik. Itulah kisah Ester yang bisa kami sampaikan hari ini. Apa maknanya dalam kehidupan kita adik-adik? Apa yang perlu kita pelajari dari kisah ini adik-adik? Adik-adik tahu bahwa Ester ini, kalian nanti bisa baca di dalam Ester pasal 2 ini, dikatakan bahwa Ester ini adik-adik adalah anak yatim piatu ya. Anak yatim piatu adik-adik. Dia tidak punya bapak dan ibu adik-adik. Dia tidak punya ayah dan ibu. Dia menjadi anak angkat atau diangkat oleh saudara sepupunya. Karena dia tidak ada yang rawat dan dia diangkat oleh saudara sepupunya adik-adik. Dia dirawat. Dan ketika dia mengikuti pemilihan gadis-gadis ini atau ratu ini, dia dikasih tahu oleh saudara angkatnya itu. Siapa namanya? Ahasiweros adik-adik ya. Ahasiweros, bukan Ahasiweros, Mordekai adik-adik. Namanya Mordekai. Ya, Mordekai ini adik-adik adalah saudara angkatnya, saudara sepupunya si Ester adik-adik. Ketika dia mengikuti apa yang diikuti pemilihan ratu ini adik-adik, Mordekai katakan, jangan ceritakan asal usulmu. Karena Ester ini adik-adik adalah keturunan orang Yahudi. Dia diangkut ke pembuangan ke Babel pada saat itu. Dan dia mengikuti pemilihan ratu ini. Dan dia menjaga rahasia itu. Dia mengikuti apa kata Mordekai. Dia juga tidak meminta apapun dari sida-sida waktu itu. Ketika dia diminta untuk memilih atau mengajukan apa keinginannya, dia tidak minta apapun adik-adik. Jadi kita belajar dari kehidupan Ester. Ester ini adik-adik memiliki sikap yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, tema kita adalah attitude atau sikap ya. Kita harus memiliki sikap yang baik adik-adik ya. Kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap yang baik dimanapun kita berada. Sama dengan Ester ini adik-adik ya. Nah, kita lihat dulu ketika Ester mulai memasuki istana adik-adik. Kalian tahu seperti ini modelnya adik-adik. Dia gadis sederhana, sangat lugu, tidak tahu apa-apa. Dia tidak neko-neko adik-adik ya. Wajahnya juga sangat lugu, polos adik-adik ya. Kemudian dia didandanin selama 12 bulan adik-adik ya. 1 tahun lamanya dia didandanin. Dan kemudian setelah dia bersiap memperlihatkan kecantikannya kepada raja. Nah, ini gambarnya adik-adik. Coba lihat adik-adik. Wow, luar biasa, semakin cantik. Mulai kelihatan auranya adik-adik ya. Kecantikan dari dalamnya mulai kelihatan. Dan kemudian ketika dia diangkat menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros, kecantikannya menjadi sempurna adik-adik. Wow, ini dia Ester yang sesungguhnya ya. Dia mulai kelihatan aura ratunya adik-adik. Ini adalah kasih karunia daripada Tuhan ya. Dia ini, Ester ini adalah wanita yang luar biasa ya, wanita yang penuh dengan ketaatan dan tidak sombong adik-adik. Dia mempunyai akhlak yang baik, attitude yang baik, sikap yang baik adik-adik. Tidak serakah ya, tidak serakah. Dan Tuhan pun berkenan kepadanya. Tuhan pun mengizinkan Ester menjadi ratu menggantikan Wasti di dalam kerajaan Ahasiweros. Nah, adik-adik, dari pengalaman Ester ini, kakak mau supaya kalian semua juga bisa memiliki sikap yang baik.
miliki sikap yang baik adik-adik. Karena sikap kita menentukan masa depan kita. Sikap kita menentukan siapa kita adik-adik ya. Jadi saya percaya ketika kalian memiliki sikap yang baik, kalian akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kalian bersikap yang baik, tidak sombong, rendah hati, selalu taat, maka Tuhan berkenan kepada kalian. Dan apa yang kalian cita-citakan, pasti Tuhan akan mewujudkannya adik-adik. Nah adik-adik, demikian saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan, tetap sehat-sehat dan menjadi orang yang luar biasa seperti Esther ya. Dari yang sederhana menjadi ratu, dari yatim piatu menjadi orang yang terpandang di dalam kerajaan Ahasiweros. Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless you. See you next week. Haleluya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami lebih mengerti lagi makna daripada firman ini. Berikan kami kekuatan juga Tuhan, supaya kami tetap memiliki sikap yang baik, sikap hati yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat kucing. Nah, nanti kucingnya ini kita bisa taruh tangan kita di sini, terus nanti kita bisa bawa kemana-mana pun. Oke deh, jadi bahan yang kalian perlukan adalah kertas, atau kalian punya origami, pakai origami aja, gunting, dan spidol. Jadi yang pertama, kalian lipat jadi satu segitiga gini. Kalau sudah, lipat satu lagi seperti ini. Usahakan yang sama ya. Setelah itu, yang bagian sini ditaruh di sini, dilipat. Nah, kasih sisa sedikit. Satunya juga, jangan lupa. Nah, kalau udah, dibalik lagi dilipat seperti ini. Lihat, ujungnya yang nempel ya. Satunya juga deh. Terus, kita buka. Teneng. Nanti tinggal ditaruh di sini. Baliknya juga dilipat deh. Nah, terus jangan lupa dikunci di bagian sini. Titiung. Sini juga ya. Titiung. Terus dibalik deh. Tara. Nah, terus ditaruh seperti. Setelah itu kita buat hiasan ya. Pastinya kalau kucing ada 2 mata, kita buat 2 lingkaran. Dikasih bola matanya, tining. Satu lagi, tining. Terus kita warnain hidungnya dan kasih mulut. Jadi jangan lupa dikasih alis. Dan kalau kucing ada kumisnya, tiniu, tiniu, tiniu. Satu lagi ya, tiniu, tiniu, tiniu. Nah, biar lebih cantik, tinggal dikasih ini kucingnya. Oke deh, sudah jadi. Udah jadi nih kucingnya. Kalau misalnya kalian sudah jadi dan sudah buat kucingnya, jangan lupa ya difoto dan dikirim ke kakak-kakaknya. Oke deh, sebelum kita selesai ibadahnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah ya Bapak. Engkau berkati setiap kami, Engkau berikan pengertian ya Bapak kepada setiap kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik, mau turut kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah.